Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 25 Januari 2024. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Penutupan Pekan Doa Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3 sampai dengan 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu." Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Dari situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Para murid diutus mewartakan Injil ke seluruh dunia dengan berperan sebagai penjala manusia. Hasil tangkapan besar adalah Saulus, yang kemudian dibaptis bernama Paulus. Dalam peristiwa luar biasa ini, menjadi contoh bagi kita bahwa sesungguhnya Yesus selalu ikut serta dalam karya tugas perutusan. Pertobatan mendalam dalam diri Paulus menyadarkan kesalahannya selama ini. Paulus pun berbalik menjadi pewarta Injil yang tangguh dan mumpuni. Ia rela mengalami berbagai musibah dan aneka siksaan. Tanda-tanda hikmat dan mukjizat juga ikut menyertainya. Kesaksiannya menghasilkan banyak pertobatan bagi banyak generasi. Kita pun dipanggil untuk bertobat agar menghasilkan buah berlimpah bagi sesama. Pekerjaan kita. Kita tidak bisa mengubah arah dunia hanya dengan upaya kita sendiri. Bukan itu pekerjaan kita. Pekerjaan kita, dan khususnya pekerjaan Anda sebagai pemimpin muda, adalah membiarkan Allah mengubah kita, dan melalui kita, Allah akan mengubah orang lain dan dunia. Kita memenangkan dunia dengan memenangkan satu jiwa pada satu waktu demi Yesus Kristus dan gereja. Dan hal ini dimulai dari diri kita. Cintailah Yesus Kristus seperti saudara dan Tuhanmu. Cintailah gereja sebagai ibumu. Ketahui imanmu, ketahuilah dunia dan perjuangannya, dan kemudian bukalah hatimu. Biarkan Allah menggunakanmu untuk membawa orang lain menuju keselamatan yang Allah tujukan bagi kita. Kutipan dari Uskup Agung Charles J. Chaput. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, betapa kuat dan besarnya kuasa-Mu bagi para murid yang percaya kepadamu. Penyertaan-Mu selalu kurasakan bila dalam hidup ini aku selalu bersatu dengan Engkau. Tuntunlah aku agar tidak lengah, sehingga setan pun akan menjauh dari hidupku. Engkaulah satu-satunya harapan hidupku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.